Hello students, how are you today? Surely all of you are in very great condition, aren't you? Oke kelas, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pernahkah kita memperhatikan lingkungan di sekitar kita? Nah, di sekitar kita terdapat tumbuhan, hewan, manusia, mobil, kursi, rumah, dan lain-lain. Nah, students, dapatkah kalian mengelompokkan apakah perbedaan antara manusia dan mobil? Bukankah keduanya bisa bergerak? Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup atau dikatakan biotik. Sedangkan mobil, kursi, dan rumah termasuk benda tak hidup atau benda mati atau disebut juga abiotik. Nah, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari benda tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain. Yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Nah, untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantuan yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, atau sayap untuk terbang. Gerak pada tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Nah, contoh gerak pada tumbuhan adalah ujung batang bergerak ke arah datangnya cahaya atau daun putri malu yang menguncup setelah disentuh. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Nah, students, apa yang kamu rasakan jika seharian kamu tidak makan? Oke, tentunya kamu merasa lapar, bukan? Selain merasa lapar, badan kita lemas dan tidak bertenaga. Nah, makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, mengganti sel tubuh yang rusak, dan untuk kelangsungan hidup. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui sebuah proses yang namanya fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernapas atau respirasi. Bernapas dalam arti yang sederhana adalah mengambil oksigen atau O2 dari udara untuk digunakan dalam tubuh dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Nah, manusia bernafas dengan paru-paru. Beberapa hewan yang hidup di darat juga bernafas dengan paru-paru, seperti kucing, kelinci, ayam, burung, dan sapi. Hewan air umumnya bernapas dengan insang, misalnya ikan gurami, ikan tuna, dan ikan hiu. Tetapi ada pula hewan air yang bernapas dengan paru-paru, seperti paus dan lumba-lumba. Bagaimanakah caranya tumbuhan bernapas? Tumbuhan bernapas dengan cara mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut stomata. Udara pernapasan juga keluar melalui lubang-lubang kecil pada batang yang disebut lentisel. Stomata dan lentisel bisa dilihat pada gambar. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas. Nah, manusia dan hewan memiliki indera untuk merespon rangsangan yang ada di sekitarnya. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, suhu, air, sentuhan, suara, bau, atau makanan. Tumbuhan tidak memiliki indera seperti halnya pada manusia dan hewan, tetapi tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Contohnya, ujung batang yang selalu menghadap ke arah datangnya cahaya, ujung akar yang tumbuh ke bawah karena gravitasi, putri malu yang mengatuk daunnya jika disentuh. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak atau bereproduksi.
Makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuannya adalah supaya dapat melestarikan jenisnya. Nah, proses berkembang biak ada dua macam, yaitu secara generatif, seksual atau kawin, dan yang kedua adalah secara vegetatif atau disebut juga aseksual atau tidak kawin. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah tumbuh dan berkembang. Students, pernahkah kamu mengukur tinggi dan berat badanmu? Ya, jika tinggi dan berat badanmu bertambah, itu berarti kamu mengalami pertumbuhan. Bagaimanakah dengan hewan dan tumbuhan? Jika kamu menanam biji tanaman yang awalnya hanya berukuran 1 cm, beberapa tahun kemudian tanaman tersebut sudah menjadi pohon yang tinggi. Contoh pertumbuhan hewan yang dialami oleh katak. Nah, seperti ini ya. Jadi dimulai dari telur katak, kemudian berkembang menjadi berudu, kemudian berudu berkaki, dan kemudian katak berekor dan menjadi katak dewasa. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, ketika berolahraga, tubuhmu pasti akan berkeringat. Begitupun saat udara panas, tubuhmu berkeringat. Nah, sebaliknya saat udara dingin, kamu lebih sering buang air kecil. Nah, keringat yang mengandung garam mineral dan urin dikeluarkan saat buang air kecil itu merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal dan karbon dioksida uap air dikeluarkan melalui paru-paru. Ciri makhluk hidup yang kedelapan adalah beradaptasi. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana anjing dan kucing tidur? Ya, mereka menggulungkan badannya, bukan? Perhatikan juga bahwa unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Nah, ada juga tanaman kaktus yang memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungannya yang panas. Perhatikan juga tanaman atau tumbuhan teratai yang memiliki daun yang lebar. Bagaimana cara beradaptasi? Dengan cara memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair. Nah, student, semua contoh tersebut merupakan bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi untuk dapat bertahan hidup di lingkungannya. Ciri makhluk hidup yang kesembilan adalah memerlukan suhu tertentu. Semua makhluk hidup hanya dapat hidup pada lingkungan dengan suhu tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya. Pada umumnya, makhluk hidup akan mati pada lingkungan yang suhunya terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, kesimpulannya adalah ciri-ciri makhluk hidup antara lain, yang pertama bergerak, kedua memerlukan makanan atau nutrisi, ketiga bernapas atau berespirasi, keempat peka terhadap rangsang atau iritabilitas, kelima berkembang biak atau bereproduksi, keenam tumbuh dan berkembang, ketujuh mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, kedelapan beradaptasi, dan kesembilan memerlukan suhu tertentu. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.